Oke, sekarang kita akan memulai ke inti webinar kita hari ini. Untuk Kak Shelly, boleh open cam, Kak? Oke, bentar ya, aku pastiin dulu aku sudah pilih virtual background. Oke, 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 sip. Hai oke. semua, Halo Kak Shelly, gimana kabarnya nih malam hari ini? kabar baik, baru banget beres kerja. Apa kabarnya, Sharon? Baik, Kak. Nah, mungkin Kakak bisa kenalan dulu nih sama partisipan kita. Oke, wah rame 700 nih. Aku tungguin sampai 1000 boleh nggak ya baru mulai? Ayo ajakin dong teman-temannya yang lain mana nih? Ayo ajakin. Oke, halo, hai semuanya, salam kenal. Nama aku Shelly. Aku sekarang kerja di GovTech Edu under Kemdikbud, dan ini emang nggak ada ya kerja di mananya, cuma ada role-nya doang. Apa apa desainnya kurang komplit? Tapi anyway. Hai semuanya, teman-teman, salam kenal. Nama aku Shelly. Aku sekarang, ya tadi yang udah aku bilang, aku bekerja sebagai Product Marketing Manager di GovTech Edu under Kemdikbud. Jadi simpelnya aku kerja buat Kemdikbud nih sekarang. Dan ini adalah kelas ketiga aku sebenarnya. Tapi dalam serangkaian series ini adalah kelas kedua aku. Mungkin kalau ada yang udah nonton seriesnya di 2 minggu yang lalu, boleh chat juga mungkin, atau semuanya baru pada pertama kali join kelas aku. Boleh ya ditaruh di chat, jadi aku tahu siapa aja yang udah pernah join di sesi aku sebelumnya, mana yang mungkin emang baru pertama kali. Ih, banyak yang baru pertama kali. Wow, pada kemana aja kalian? Oke, sip. Kalau ngelihat Oke, dari kalau ngelihat dari profil, emang aku banyak berkecimpung di company yang berurusan sama education dan teknologi, teman-teman. Jadi nanti mungkin kalau bahasa aku sedikit agak-agak edutech gitu ya, mohon dimaklumi. Kalau kalian ada bingung, nanti boleh tanya aja langsung di kolom chat ya. Oke, dan aku dulu kuliahnya di Universitas Padjadjaran, jurusan sastra Inggris. Gitu, itu aja kali ya kenalannya. Thank you, oke. Sharon. Oke, terima kasih banyak, Kak. Mungkin kita bisa langsung aja ya, Kak, masuk ke pembahasan kita hari ini. Jadi waktu dan tempat dipersilakan, Kak. Oke, thank you, Sharon. Dan sekali lagi aku mau nyapa teman-teman udah 750. Aku ngomong 2 menit, nambah 50 orang, lumayan ya. Coba ajakin lagi dong teman-temannya. Coba kalian aku kasih waktu deh 30 detik untuk buka WhatsApp. Woi, kelas buruan, ayo belajar gitu. Hopefully suaraku cukup terdengar jelas di kalian ya. Maaf juga nih kalau ada pantulan ke kacamata aku karena lagi nggak pakai apa namanya cam yang proper gitu. Jadi aku dari laptop langsung ini kameranya. Oke, so let's start the session malam hari ini. Kita bakal ngobrol-ngobrol seputar masih dalam rangkaian seri komunikasi ya. Kita kan 3 kali pertemuan nanti bakalan emang bahas tentang komunikasi. Nah, boleh ke slide selanjutnya. Mungkin dari judulnya dulu kali ya, biar teman-teman bisa lihat lagi dari awal dan nggak bingung. Oke, nah jadi kita hari ini akan bahas tentang gimana sih mempersiapkan diri berkomunikasi di era revolusi AI gitu. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu AI itu apa, generative AI, artificial intelligence, bisa cari tahu dulu sambil-sambil googling nanti nggak apa-apa, tapi kita nggak bakal bahas tentang AI-nya secara spesifik karena aku lebih pengen membantu teman-teman ngelis nih kebutuhan apa aja yang perlu disiapkan kalau misalnya kalian mau berkomunikasi gitu, mau melatih kesiapan diri kalian di era yang udah bukan era digital lagi, tapi bahkan udah revolusi AI gitu. Oke, kita langsung aja. Sharon, sorry ini bisa di maximize nggak ya screen-nya? Kayaknya agak kepotong ya. Dibikin di full screen aja. Iya, yes. Oke, langsung ke slide pertama. Teman-teman kalau ada yang mau nanya, langsung taruh di Q&A ya. Jadi nanti bisa aku jawab satu-satu.
Sip. Let's go. Are you ready? 3, 2, 1. Kalau ready, ketik ready. Coba mana ready-nya? Ready. Mantap. Gila, keren banget emang teman-teman di Pintar ini semangat banget. Oke, yang pertama kita harus tahu dulu komunikasi di tempat kerja. Jadi sebelum kalian bahkan loncat ke AI, kayaknya kalian perlu cari tahu dulu komunikasi di tempat kerja itu apa aja sih jenisnya. Kenapa perlu tahu itu? Supaya kalian bisa mengerti, oh jangankan AI, aku aja belum tahu nih emang ada jenis apa sih komunikasi gitu. Aku bagi beberapa tipe nih teman-teman komunikasi di tempat kerja berdasarkan yang pertama tipenya dulu ya, jenisnya atau formatnya. Yang pertama adalah komunikasi yang bentuknya verbal, yang bisa seperti kayak kita nih sekarang lagi komunikasi verbal nih, ada obrolan, meeting, tatap muka, walaupun aku doang ya yang buka kamera, kalian enggak. Ada juga komunikasi yang sifatnya nonverbal atau tipenya nonverbal. Itu adalah intensi, ekspresi, nada bicara gitu. Apakah itu juga bentuk komunikasi? Betul, tentunya bentuk komunikasi. Gimana bentuknya, Kak? Kan itu nonverbal, nggak ada omongannya dan nggak ada dokumennya gitu. Nah, yang ini aku mau jelasin dikit. Komunikasi dua arah di tempat kerja, salah satunya nonverbal ini bisa kalian lihat ketika misalnya kalian berkomunikasi sama teman atau sama bos kalian, tapi misalnya nih ya, ekspresi kalian tuh kayak beda nih kalau misalnya lagi bilang ke atasan kalian, misalnya manggil kakak gitu ya. Selamat pagi, Kak. Sama selamat pagi, Kak. Itu udah beda kan? Ya kan? Udah beda banget kan? Nah, makanya itu adalah cara komunikasi juga sebenarnya yang nonverbal tadi. Semoga teman-teman bisa ngikutin ya. Lalu ada dua lagi nih model komunikasi di tempat kerja. Ada yang sifatnya tertulis, yaitu dokumen atau email, ya kan. Ada juga yang sifatnya visual gitu, modelnya visual, misalnya presentasi atau video atau simulasi gitu, yang emang selain bisa didengar, tapi fokus kita ke penglihatan juga karena ada yang bisa kita lihat gitu. Nah, itu tadi 4 model komunikasi di tempat kerja berdasarkan formatnya. Lalu kalian juga perlu tahu nih, di tempat kerja itu komunikasi ada macam-macam berdasarkan tujuannya. Yang pertama modelnya komunikasinya berdasarkan tujuan tuh adalah pemberitahuan atau informasi gitu. Misalnya kayak gimana, Kak? Misalnya surat edaran atau surat kontrak gitu, pemberitahuan ya kan. Yang kedua adalah bentuknya konfirmasi. Konfirmasi ini misalnya kalian mau ngasih update tentang hari ini gimana kerjaan ke tim lead kalian, atau konfirmasi ke teman kalian satu level kalian untuk hal-hal yang misalnya emang butuh ditanyain dulu gitu. Nah, itu konfirmasi. Ada juga koordinasi dan kolaborasi. Nah, dalam komunikasi untuk berkoordinasi atau berkolaborasi, teman-teman juga butuh tahu nih, oh kalau gue mau collab sama misalnya nih, kalian di divisi sales, terus kalian mau kolaborasi sama divisi marketing misalnya. Nah, itu kan berarti ada dua arah ya, ada dua tim yang harus berkomunikasi. Teman-teman perlu tahu juga model koordinasinya seperti apa, model kolaborasinya seperti apa. Tim yang di sana ada preferensi nggak untuk cara kolaborasi, apakah bisa langsung ngobrol aja, atau misalnya harus pakai visual atau misalnya tertulis gitu kan. Jadi berkesinambungan sih sebenarnya model komunikasi dua arah di tempat kerja ini. Yang terakhir, bentuknya komunikasinya adalah arahan. Biasanya ini terjadi komunikasi antara pimpinan dan juga timnya gitu. Jadi kalau misalnya mau dikasih task atau tugas, atau misalnya dikasih arahan untuk promosi, untuk apapun itu inisiatif, itu biasanya terjadi antara tim lead dan juga tim membernya gitu. Nah, yang ketiga, komunikasi dua arah di tempat kerja tuh juga bisa kita kelompokkan berdasarkan lawan bicara kita gitu. Ada siapa aja sih emang di dalam lingkup kerja? Kita punya direct lead, teman-teman. Direct lead itu misalnya kalau aku staff, ada supervisornya, atau kalau ada supervisor, ada manajernya, itu direct lead. Tapi ada juga superior lead, jadi layer 2. Misalnya kamu staff,
ada juga yang berarti kamu bisa juga berkomunikasi sama manajer kamu, di atasnya supervisor kamu, itu layer 2. Nah, kebayang ya kalau misalnya ngobrol sama leader yang 2 layer di atas kamu, berarti kamu harus bisa juga tuh menempatkan diri dan tahu posisinya, gimana cara komunikasi sama bos yang mungkin tidak sehari-hari ngikutin perkembangan pekerjaan kamu, atau nggak tahu kinerja di tim kamu, tapi dia superior lead kamu, jadi mungkin dia yang lebih ngasih strategi gitu. Dan juga tentunya kita ada harus ngerti komunikasi sama peers atau yang satu level sama kita, dan bisa jadi mungkin teman-teman kalau nanti udah punya team member ya sama team membernya gitu. Jadi komunikasi di tempat kerja tuh mostly 2 arah, tapi kalian harus tahu juga tipenya apa, tujuannya apa, lawan bicaranya siapa, untuk apa, untuk menyesuaikan cara komunikasi kalian kayak gimana. Gitu. Next, kita mau bahas selanjutnya tentang ini. Bentar ya, aku coba lihat. Kayaknya teman-teman, ada apa teman-teman di grup chat? Yuk, kita lanjut. Biar kalian bisa fokus, bisa semangat, dan nanti kalau ada yang bingung bisa langsung ditanyain juga ya. Takutnya kalian kalau ke distract gitu, nanti kalian jadi bingung gitu. Ini materinya udah sampai mana? Oke, yuk lanjut ya. Oke, bisa dilanjut teman-teman? Aman? Coba dikasih aman dulu atau dikasih jempol. Aman? Sip. Nice, terima kasih teman-teman. Kita lanjut ya. Selanjutnya, ngomongin komunikasi gitu ya, di era revolusi teknologi yang bahkan udah bukan digital lagi nih mainannya, tapi kita berhubungan sama artificial intelligence gitu ya. Apa sih yang harus kalian punya untuk kalian bisa nyaman dan percaya diri waktu kalian berkomunikasi? Apalagi misalnya kalian baru lulus, kalian baru pertama kali kerja, atau kalian masih baru pindah kantor, atau bahkan kalian masih kuliah, masih bingung gimana ya caranya komunikasi di pekerjaan gitu. Nah, ini aku punya gambar nih, aku punya meme buat kalian. Cannot be bad at communication if we never communicate at all. Jadi, gimana Kak caranya nyaman berkomunikasi, atau gimana caranya kita pede saat komunikasi? Nggak ada cara lain, teman-teman, selain belajar, selain diusahain, selain mencoba gitu. Karena kita nggak bakal pernah tahu kita tuh buruk nggak sih di sisi ini, atau kita udah bagus atau belum ya, kalau kita nggak pernah nyoba. Jadi, mau nggak mau emang harus dicoba, harus berlatih, harus mau mengevaluasi diri, dan juga harus terus-terusan yakin aja, benar, harus percaya diri untuk nyobain aja komunikasinya gitu. Kayak mungkin kalau yang teman-teman yang baru lulus kuliah kan kayak, aduh gimana ya cara komunikasi di kantor, jangankan itu, mau interview aja tuh bingung gimana ya caranya. Waduh, jangan sedih teman-teman, dahulu kala waktu aku mau interview juga bingung banget, karena kan di kampus kita nggak ada ya materi di interview tuh, nggak ada kan ya. Iya, sulit kadang, natap lawan bicara tuh susah, kayak grogi gitu, kayak mau membuka mata lebar tuh kan kayak, aduh takut gitu. Gimana ya, apakah aku, enaknya tangannya di bawah, atau, gimana enaknya gitu kan, aku boleh senyum atau, lempeng aja mukanya gitu kan, takut salah jawab, benar. Tapi teman-teman percayalah, nggak ada komunikasi yang sempurna, nggak ada, cara berkomunikasi yang berkembang terus-terusan menjadi lebih baik kalau misalnya nggak dicoba gitu. Apakah iya aku seorang Shelly tiba-tiba pede gitu ngomong di depan 800 teman-teman yang ada di sini? Kan nggak tiba-tiba ya, aku juga melewati proses gitu. Aku tuh pertama kali kerja, aku start dari tahun 2015, teman-teman. Lulus 2015, dan aku langsung kerja di tahun yang sama juga. Jadi ya udah lumayan banyak lah ya yang aku icip-icip, agak takut-takut dulu, agak bingung, agak grogi gitu kan. Kalau masa lalu nggak usah ditatap lagi dong, teman-teman. Fokus ke masa depan aja ya. Fokus untuk menatap karir kalian di depan. Oke? Sip.
Nah, jadi poin selanjutnya ini yang mau aku kasih tahu ke kalian adalah jangan pernah berhenti belajar dan mencoba. Kalau salah, ya nggak apa-apa. Emang harus melewati fase itu. Karena kalian nggak bakal tahu mana yang nyaman dan mana yang bikin kalian udah sampai di level mana PD-nya kalau misalnya kalian nggak coba untuk berkomunikasi sama orang lain di luar zona nyaman kalian. Gitu. Next-nya, kita akan bahas tentang nah, oke Kak, aku udah berani nih, aku mau nyoba. Tapi gimana caranya aku ngukur aku udah bagus atau belum komunikasinya? Ini tuh cara berkomunikasi yang tepat atau bukan? Gimana caranya Kak? Nah, ada 4 nih teman-teman yang aku taruh di slide. Cara untuk mengevaluasi kemampuan komunikasi kalian secara profesional. Yang pertama, rajin-rajin minta feedback. Minta feedback dari siapa? Minta saran dari siapa, Kak? Minta saran tuh bisa dari bos kalian, bisa dari teman-teman kalian, atau misalnya kalau kalian punya kakak sepupu, abang sepupu, mas, tante gitu yang pada ngantor, bisa juga kalian minta saran gitu, atau bahkan dari orang tua kalian kayak yang, "Bu, saya tuh kalau ngomong udah bener belum ya? Kalau ibu jadi bos saya gimana ya kira-kira?" Sesimpel itu aja, tapi biasakan untuk membuka diri dan pikiran kalian untuk mendapatkan feedback, teman-teman. Karena apalah kita tanpa feedback orang lain gitu. Kita bakalan jadi orang yang nutup mata aja, misalnya kita nggak tahu kita udah semaksimal itu atau belum, jadinya apa namanya, jadinya kurang kurang bertumbuh kita. Terlebih kalau misalnya urusan profesional tuh kan kita harus terus-terusan meng-upgrade diri ya. Jadi please cari orang atau mentor atau HRD gitu yang kalian bisa mintain feedback. Yang kedua, kalian perlu membuat catatan pencapaian diri sendiri. Ini tuh kayak diary gitu kali ya, kayak apa namanya, notebook sendiri gitu. Mungkin kalian bisa nulis hal-hal sederhana. Misalnya di tahun pertama kerja saya cuman bisa atau berani ngobrol sama teman-teman di divisi saya aja. Tapi butuh waktu 1 tahun nih sampai saya akhirnya bisa berani ngobrol sama tim lead gitu, sama divisi lain. Nah, itu benar-benar kalian perlu ngelihat sih, kalian perlu nge-track apa yang udah jadi pencapaian kalian di tahun ini, atau misalnya apa yang sudah menjadi pencapaian kalian di semester ini, gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu kelihatannya simple nggak sih, teman-teman? Tapi kepikiran nggak sih kalian tuh untuk bikin catatan pencapaian gitu? Apalagi dalam hal komunikasi. Itu tuh kalian pernah kepikiran nggak ya? Coba aku mau lihat deh di chat. Atau kayak, "Hah, apaan Kak bikin catatan pencapaian?" Karena waktu sekolah itu kalian punya raport kan, punya raport sekolah kan. Semua pencapaian kalian tuh dibikin sama apa namanya, didokumentasikan sama sekolah, sama guru. Tapi ketika kalian udah dewasa, udah lulus kuliah, siapa coba yang mendokumentasikan kalau bukan kalian sendiri? Ya kan? Jadi kalian harus peka, setelah kalian minta feedback, kalian coba catat apa aja pencapaian kalian, gitu. Misalnya nanti, udah 3 tahun kerja, "Oh iya, aku udah punya pencapaian, aku udah bisa, apa, nge-host di kantor buat 17-an." Wah, itu pencapaian banget, teman-teman, karena aku sendiri aja nggak pede, kayak misalnya untuk nge-host 17-an tuh kan, ya ada BOD-nya, ada direksi, ada manajer-manajer gitu kan, itu pencapaian yang luar biasa menurut aku. Dan kalian nggak apa-apa loh catat pencapaian itu, mau taruh di Instagram kayak, mau taruh di buku diary kayak, buku buku catatan pribadi kalian, anything lah medianya, yang penting kalian dokumentasikan. Yang ketiga, cara mengevaluasi kemampuan kalian adalah lihat respon atau reaksi lawan bicara kalian tuh kayak gimana. Misalnya nih ya, suatu hari kalian mencoba untuk ngobrol sama leader dari tim lain, tapi kalian bisa ngerasa kayak, "Kok si ibu ini kayaknya agak males-males gitu ya dengernya." Nah, itu sebenarnya kalian bisa balik lagi ke poin pertama, yaitu minta feedback. Kalian bisa cerita nih ke peers kalian, ke teman satu level kalian, atau ke bos kalian yang direct manager kalian untuk bilang kayak, "Aduh, tadi saya coba ngobrol sama ibu ini, tapi kok saya kayaknya nggak direspon dengan baik. Ada yang salah nggak ya?" Pasti kan ditanya tuh nanti sama bos kalian, emang kamu ngomong apaan tadi? Emang dia gimana reaksinya?" Nah, jadi biasakan di dunia profesional itu kalian peka juga sama respon atau reaksi dari lawan bicara kalian, teman-teman. Kenapa? Karena kan
ya namanya juga di bidang pekerjaan kan. Kita kan bekerja sama banyak orang ya. Jadi kita harus benar-benar belajar peka gitu. Kalau misalnya ternyata dia udah nggak nyaman atau dia ngerasa kayak oh kayaknya gue nggak punya waktu banyak untuk dengerin lo gitu. Boleh nggak ya 15 menit aja gitu. Itu kalian harus benar-benar ngelihat sih reaksi atau respon dari lawan bicara tuh kayak gimana. Atau misalnya kalau dia enjoy sama presentasi kalian atau suka sama ide kalian, pasti kan kayak, oh oke, bagus ya, boleh nggak ya kalau misalnya ini dilanjutin lagi, lebih matang lagi rencananya, bikinin dokumen dong, atau bikinin planning-nya dong, gitu. Nah, itu bisa kalian pelajari supaya kalian tahu, oke, komunikasi selanjutnya karena ibu ini udah suka sama materi atau planning gue next-nya bikin lagi deh, tapi yang lebih komplit. Gitu. Yang terakhir adalah, ini yang paling sulit pastinya ya kan, untuk kalian bisa upgrade dan bisa mengevaluasi kemampuan komunikasi kalian di bidang kerja, di pekerjaan, kalian perlu menantang diri nih teman-teman untuk mencoba komunikasi sama lawan bicara atau topik yang baru. Misalnya kayak tadi, kalau emang kalian tuh belum terbiasa ngobrol sama tim leader dari divisi lain, atau bahkan peers tapi dari divisi lain, coba biasakan. Ini kalau di kuliah mungkin kayak kalian tuh nggak terbiasa ngobrol sama dosen dari fakultas lain, kayak bingung aja gitu, kikuk gitu kan. Padahal ya kalau di dunia pekerjaan itu sangat perlu dihadapi kebingungan itu. Jadi mau nggak mau harus diterima aja tantangannya dan dijalanin, jangan langsung apa ya, jangan langsung panik gitu. Jadi belajar untuk menantang diri kalian sendiri untuk berani mau berkomunikasi sama lawan bicara atau topik yang baru. Gitu. Itu tadi 4 cara untuk kalian mengevaluasi kemampuan komunikasi profesional. Semoga pada ngerti materi di slide ini dan yang paling penting bukan cuma ngerti atau ngedengerin di hari ini, tapi kalian mau coba praktek. Gitu, oke? Nanti kalau misalnya kalian ngerasa konten ini seru atau kalian pengen tahu lebih banyak lagi, kalian boleh juga ya sebenarnya nanti reach out aku atau teman-teman pintarnya. Kayak aku yakin banyak sih materi-materi di aplikasinya pintarnya yang bisa kalian coba pelajari lebih lanjut atau kelas-kelas lainnya. Tapi kalau kalian mau tanya-tanya atau kenalan lebih lanjut sama aku, kalian bisa cek aku, ada di Instagram, ada di LinkedIn nih, akunnya aku kasih. Jangan lupa di-share ya. Gitu. Selanjutnya, kita mau bahas tentang, oke. Nah, ini kita udah masuk ke bahasan tentang AI, Artificial Intelligence. Coba aku pengen tahu dulu di kolom chat, apa yang kalian tahu tentang AI? Coba AI. Selain yang muka kalian tiba-tiba jadi muka uni-uni Korea itu, terus mukanya jadi pada cakep-cakep gitu, tirus-tirus. Ayo, apalagi yang kalian tahu? Betul, AI itu bahasa Indonesia kecerdasan buatan, betul. Lucu deh kalian nih. ChatGPT, oke. Bard AI, benar. Chatbot, ya. Robot. Mengubah segalanya, betul. Aplikasi pintar ngalahin Google. Wow, keren. Saingan anak di kafe. Oke, nah karena udah banyak yang tahu, sekarang aku pengen tahu berapa banyak yang udah pernah nyoba akses AI. Coba, ada yang udah pernah akses AI belum? Dan kalau udah, coba kasih tahu dong di chat, kalian tuh ngaksesnya apaan gitu. Misalnya, aku biasa akses foto, filter editing, Kak, gitu. Coba. ChatGPT tiap hari, programming. ChatGPT, artikel desain, tugas, mantap. Hah, jangan-jangan kalian pada ngerjain tugas kuliah pakai ChatGPT lagi. Bener lagi, astaga. Aduh, gawat. Pada tahu nggak Bapak Ibu dosen kalian? Astaga. Oke, kita agak santai ya sesinya malam ini, teman-teman. Abis ini kita bakal ngobrol, jadi siapin pertanyaan kalian, nanti boleh open mic ya.
Nah, aku lanjutin dulu materinya. Jadi, kalau di bidang pekerjaan, karena bukan ChatGPT, Generative AI atau Generative Artificial Intelligence ini super pandai, super pintar, banyak yang bilang, wah gila, apa enggak kerjaan makin banyak yang hilang tuh kalau semuanya udah bisa dikerjain sama AI gitu kan. Kalau misalnya kalian yang pengen kerja di bidang content writing gitu atau copywriting, atau editor gitu ya, jadi editor di media atau di sosial media gitu. Udah ada AI, terus aku ngapain Kak kerjanya? Aku harus kerja apa gitu. Jadi apakah benar AI bakal menggantikan kita di pekerjaan? Coba, benar nggak? Menurut kalian benar atau enggak? Coba aku pengen tahu. Malam ini kita lebih banyak interaksi ya. Yang minggu lalu nggak sebanyak ini teman-teman interaksinya. Semoga kalian happy ya karena ada interaksi ini. Benar, benar, benar. Besar kemungkinan enggak. Karena enggak semua pekerjaan bisa dilakukan AI. Ya, 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 ya. Oke, sip. Thank you jawabannya teman-teman. Kita lanjut ya. Jadi sebenarnya AI ini kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik, nggak bakal menggantikan posisi manusia langsung plek-plekan di bidang pekerjaan. Ini aku bisa kasih testimoni atau bisa kasih kesaksian gitu ya. Karena apa? Karena di kantor sendiri pun aku sama sekali belum bisa menggunakan AI untuk membantu pekerjaanku secara optimal. Kenapa? Karena ada hal-hal yang butuh mata manusia, butuh sense-nya manusia gitu untuk bisa melihat apakah ini emang udah proper dan apakah misalnya kita lagi bikin satu dokumen gitu ya. Satu dokumen kita mau meluncurkan satu produk gitu. Kan aku produk marketing nih ceritanya. Apakah AI bisa ngerjain semuanya? Mungkin dia bisa bikin tuh rencana untuk peluncuran atau perilisan produk. Sorry. Bisa aja tuh si AI bikin. Tapi apakah akan aku pakai dan aku langsung kasih ke bos aku? Tentunya tidak. Kenapa? Karena AI itu robot, ya kan? AI itu artificial intelligence. AI itu buatan, kan? Kecerdasan, tapi mereka dibuat. Yang dibuat siapa sih? Ya manusia juga, gitu. Jadi, AI sejauh ini hanya akan bisa bermanfaat bagi kita dan tidak akan menggantikan kerjaan kita, posisi kita di pekerjaan, kalau kita bisa bertahan hidup dan juga berteman sama AI ini. Tapi gimana caranya? Jadi jawaban dari meme ini apa teman-teman? Benar nggak? Benar nggak? Benar nggak? Benar nggak? Menurut kalian benar nggak? Tergantung. Tergantung ya. Oke, jadi jawabannya sejauh ini teman-teman, AI itu tidak akan langsung menggantikan semua pekerjaan yang ada di dunia. Ya, jadi enggak, jawabannya tidak. Tapi boleh dikasih next slide-nya, Kak Sharon. Tapi AI juga boleh kita kasih kerjaan. Ayo, sejauh ini gimana? Masih paham nggak? Masih paham nggak ya? Jadi AI itu tidak akan menggantikan kita secara penuh gitu ya. Masih bingung? Iya, iya, aku lanjutin penjelasannya. Nggak bakal menggantikan 100% pekerjaan manusia gitu. Mau itu yang sifatnya cuman administratif atau mau itu sifatnya ideation gitu, pembuatan ide. Nggak bakal digantikan sepenuhnya oleh AI. Justru kita harus ngasih AI kerjaan. Jadikan AI itu teman. Kalau aku bilangnya tuh AI itu harus jadi teman cerita kamu malam-malam. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dengan AI, terutama kita ngebahas AI yang sejenis ChatGPT ya, yang kamu bisa ngasih prompt, yang kamu bisa ngasih apa namanya, kasih prompt itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Kamu ngasih perintah gitu, dan dia akan processing apa yang kamu perintahkan. Gitu. Jadi bayangin kamu malam-malam gitu ya, kasih perintah, AI bantu saya untuk memahami apa yang terjadi di kesehatan, di dunia kesehatan tahun 2022 setelah pandemi menurun.
Nah, kamu coba bayangin deh, kalau kamu bisa kenal nih sama si AI ini, dan kamu jadiin dia teman ngobrol atau teman kerja, nah AI-nya bisa kamu kerjain, bukan kamu yang jadinya dikerjain AI atau kerjaan kamu diambil sama AI. Gitu. Serem-serem ini ya, serem-serem seru tapi ya teman-teman AI ini. Jadi ada beberapa hal, ada 5 hal di sini yang aku taruh, aku add di sini untuk cara kalian untuk bisa menggunakan generative AI supaya bisa mendukung komunikasi kalian di professional life atau di kehidupan profesional. Yang pertama, gimana Kak caranya? Paling pertama banget adalah kenalan. Kenalan dulu aja sama generative AI-nya. Kalau kalian belum tahu jenis-jenisnya, kalau kalian belum tahu situsnya atau websitenya, cari tahu. Sebelum kalian coba, cari tahu dulu, ini tuh gimana sih cara pemakaiannya, ini tuh bakalan bisa ngebantu gue buat buat cari tahu tentang apa aja atau mengakses apa aja gitu. Yang kedua, dicoba. Kalau kalian udah mulai confident dan kalian kayak iseng-iseng deh gitu, ada waktu luang daripada cuman scrolling sosial media atas bawah gitu kan, joget-joget, ngeliatin joget-joget, coba nih cari kegiatan yang bisa mendukung kalian secara profesional juga berkembang, terutama dalam hal komunikasi. Coba tuh si AI-nya dicobain. Kalau kalian udah nyobain, kalian tuh akan bertambah juga teman-teman sense-nya. Bayangin kalian ngebaca report atau hasil dari AI, dan ketika kalian baca dokumen yang kalian ketik sendiri. Nah, di situ kalian bakal ngerti juga sih sebenarnya. Oh, kalau gue ngomongnya atau ngetik atau bikin dokumen kayak gini, apa bedanya ya gue sama AI gitu. Kalau misalnya kalian sama aja kakunya atau sama aja garingnya gitu sama AI yang cuma ngeluarin informasi tanpa ada sense manusianya. Nah, itu tanda-tanda sih sebenarnya kalian harus benar-benar berlatih dalam komunikasi tertulis kalian, terutama supaya kalian tidak tergantikan sama AI, atau ketika kalian mau lamar kerja, kalian tentunya tidak ditolak, karena kalau AI nggak perlu direkrut kan tadi kan. AI bisa dipakai aja sama semua company, sama semua bos-bos atau manajer-manajer di luar sana, bisa diakses, tapi resources yang benar-benar mumpuni, resources yang justru bisa menemani AI ini atau bisa memanfaatkan AI ini dengan baik, itu yang bakalan dicari. Gitu. Menarik nggak tuh? Oke. Nah, sampai di poin 2, teman-teman lumayan paham, masih bingung, jadi takut digantikan sama AI, atau lebih confident dengan apa yang aku ceritain ini? Oke, paham ya? Sip. Mantap. Kalau lebih confident, aku happy. Berarti kalian udah tahu abis ini apa yang harus dilakukan. Jadi aku nggak minta atau menyarankan teman-teman di sini untuk kalian harus ngerti AI. Nggak. Tuh, lihat, pertama yang kalian perlu lakukan adalah kenalan aja dulu sama AI-nya. Cari tahu aja dulu, terus dicoba. Nah, setelah itu kalian cek nih, kira-kira ada apa ya peluang yang bisa dimanfaatkan dari generative AI ini untuk pekerjaan kamu atau untuk tugas kuliah kamu. Kayaknya sih udah banyak ya yang udah nyoba-nyobain. Benar, kita temenan aja ya. Kita temenan aja, bestie aja sama AI, tapi nggak lebih. Iya, betul. Iya, betul. Kalau mempermudah nggak apa-apa, teman-teman, tapi jangan sampai menggantikan. Tapi biar nggak biar kalian tidak terganti sama AI, udah tahu kan harus ngapain? Coba harus ngapain tadi? Ayo, harus ngapain, teman-teman? Harus apa yang dilakukan? Kenalan, benar. Tapi kalian harus upgrade juga kemampuan komunikasi kalian ya. Terutama terutama ketika kalian menulis atau verbal sih. Yes, betul. Muhammad Syafriuddin harus meningkatkan skill. Ya, tepat sekali kamu. Yes, jadi ada 5 tadi ya, yang udah aku bahas adalah kenali dulu, udah gitu dicoba, cek peluangnya, bergantung sama kondisi kalian sekarang, atau kalian tuh sekarang kerja atau kuliah, kalau kerja juga di bidang apa, kalau kuliah juga di jurusan apa. Yang keempat adalah embrace any possibilities. Artinya apa? Maksudnya apa, Kak? Ya, maksudnya
kalau misalnya kalian emang possible menggunakan AI ini, ya udah nggak apa-apa, di-embrace aja atau disambut aja kemungkinannya. Tapi ingat jangan sampai kalian menyalahi hal-hal yang ada di dalam koridor. Kayak gimana tuh Kak menyalahi, misalnya di kampus kalian boleh disuruh pakai AI sama dosen, tapi jangan sampai kalian itu jadi kayak cuman ya udah ngeduplicate aja apa yang dari AI tanpa kalian edit lagi, tanpa kalian pelajari lagi apa yang dimaksud si AI. Jangan sampai ngerjain skripsi kalian adalah AI, nanti jadinya yang dapat SH atau SHUM atau SKOM si AI, bukan kamu jadinya. AI SKOM jadinya nanti kan, itu bahaya kan. Jangan sampai ya. Jadi kalian harus tetap bisa tahu juga sih dengan adanya possibilities A, B, C, D, E, dan didukung oleh generative AI ini, koridor mana yang harus tetap kalian patuhi, yang mana yang kalian harus ikutin. Gitu. Terakhir, untuk mendukung komunikasi profesional kalian buat yang masih kuliah akhir-akhir semester, yang baru mau baru mau apply kerja, lagi bikin-bikin CV, atau misalnya baru masuk dunia kerja, ini sih pesan aku, kerjasama AI, bukan dikerjain AI. Gitu. Oke, udah 5 tadi tips dari aku untuk kalian bisa memanfaatkan AI, generative AI, untuk mendukung komunikasi kalian di bidang kerja, di pekerjaan atau di profesional. Nah, slide selanjutnya adalah selesai sih sebenarnya teman-teman. Oke, jadi ini harusnya tepat waktu nggak sih? Atau masih ada waktu? Waktu kita masih banyak kok, Kak. Oke, kemarin soalnya 1 jam nggak cukup kan, jadi aku Iya. request ke teman-teman dari Pintarnya, ke Kak Sharon dan teman-teman untuk ditambahin. Jadi kita punya waktu sampai 20.30 untuk Q&A, gitu. Nah, itu tadi pembahasan dari aku. Semoga teman-teman bisa menangkap dan bisa apa ya, bisa merefleksikan sedikit lah, nggak usah semuanya, nggak usah banyak-banyak. Yang penting kalian bisa dapetin apa yang kalian butuh, dapetin aja materinya, gitu. Tenang tenang tenang, belum selesai kok, belum. Kita lanjut ke Q&A. Iya, terima kasih banyak Kak untuk materinya. Selanjutnya kita akan Iya, masuk ke sesi Q&A. Untuk pertanyaannya aku akan taruh di kolom chat ya, Kak. boleh. Bentar ya, aku ambil minum dulu ya teman-teman. Oke, Kak. Aduh aduh aduh. Oke, sambil nungguin Q&A, aku minum dulu ya. Oke, pertanyaan pertama ada dari Kak Anifa. Kak izin bertanya, langkah apa yang perlu diambil untuk meningkatkan keterbukaan di antara rekan kerja yang berbeda latar belakang, budaya, atau bahasa? Oke, wow, ini bahkan nggak bisa dipraktekin sama AI langsung ya pertanyaannya. Dari siapa tadi namanya? Coba aku lagi nih, Kak Anifa ya? Oke, Anifanya masih ada nggak ya di sini? Kalau masih ada boleh say hi di kolom chat mungkin? Nah, aku sambil jawab, pertanyaan dari Anifa tadi adalah langkah apa yang perlu diambil untuk meningkatkan keterbukaan di antara rekan kerja yang beda latar belakang, budaya, atau bahasa. Nah, ini common banget, sering banget terjadi sebenarnya di kantor ya, dimanapun, mau industri apapun atau jenis company apapun gitu. Kayak pasti ada aja lah, misalnya kayak aku orang Batak, tapi kebetulan aku tumbuh, lahir, dan besar tuh di Bandung. Jadi mungkin dari segi budaya, dari segi culture, aku udah lebih nyerempet ke Bandung nih, ke Sunda gitu kan. Nah, tapi kadang ada aja sih memang gesekan-gesekan ketika kita berhubungan sama teman-teman kantor yang beda latar belakang atau beda budayanya gitu ya. Langkah yang perlu diambil menurutku pertama, ini aku belajar dari seseorang gitu ya, yang penting banget dan ini aku selalu, tanamkan juga ke teman-teman yang ikutan di semua sesi aku, kita harus yakin di lingkungan kerja untuk, teman-teman di kantor itu punya intensi yang baik, gitu. Jadi, jauh-jauh deh suudzon, jauh-jauh mikirin negatif tentang orang di lingkungan kerja. Kenapa? Karena once kalian udah punya, persepsi itu atau kalian udah punya pemikiran bahwa
aduh dia tuh kayaknya emang kayak gini deh sama gue, atau dia tuh orangnya emang kayak gini deh, itu akan menyulitkan diri kalian sendiri, teman-teman. Jadi langkah pertama untuk meningkatkan keterbukaan diri gitu ya terhadap berbagai perbedaan di kantor adalah pertama, kalian harus meyakinkan diri kalian sendiri dulu bahwa setiap orang itu punya intensi baik di kantor. Setiap orang itu datang ke kantor untuk bekerja, dia mau nyari rezeki, dia mau mendukung kemajuan kantornya. Sampai situ dulu, gitu. Lepas dari itu benar atau enggak, ya nanti kan pasti akan, terbukti gitu ya dari kinerjanya teman-teman kalian, gitu. Yang kedua, kalian perlu belajar untuk memahami juga setiap orang itu, punya gaya komunikasi atau punya preferensi yang berbeda-beda. Jadi, kalau di sesi yang sebelumnya aku ngasih saran untuk, belajar kenalan sama lingkungan terdekat kalian di kantor, yaitu bos kalian, teman kerja kalian satu tim, atau, teman kerja kalian dari tim lain, tapi yang emang kerjanya tuh day to day barengan terus, gitu. Jadi yang pertama, selalu punya, apa namanya, punya pandangan baik sama orang lain, biar kalian nggak suudzon dan biar kalian nggak bete sama orang lain duluan. Yang kedua, dengan adanya perbedaan itu, kalian harus belajar PDKT sama siapapun yang emang kerja bareng sama kalian, apa, intens gitu. Bener pentingnya belajar PKN, bener banget itu Afifah. Jadi emang harus, apa ya, emang harus, nggak boleh jahat atau nggak boleh jadi kayak nge-judge orang tuh nggak boleh sih, karena udahnya berbeda latar belakang, terus kalau dibarengin dengan suka nge-judge atau suka menganggap orang tuh buruk, itu akan memperkeruh suasana aja dan tidak membuat kita jadi manusia yang lebih baik, gitu. Sementara di kantor kan kita nggak mau cari musuh ya, kita mau nyari rezeki, kita mau nyari karir yang lebih baik, gitu kan. Oke, semoga kejawab ya, Nifa ya. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Selanjutnya kita akan pilih dari kolom chat nih, atau kita suruh mereka buat on mic kali ya, Kak. Boleh, Nah, boleh. Makasih juga Anifa pertanyaannya. Boleh, open mic aja. buat teman-teman yang mau tanya langsung atau mungkin mau curhat, boleh raise hand. Nanti Kak Shelly bakal Boleh, pilih mungkin ya orangnya siapa. boleh, boleh, boleh. Yang mau curhat boleh. Oke, ini ada mau yang mana nih, Kak? Ada 3 orang yang raise hand. 4, wah banyak, 5. Banyak ya. Ya udah, satu-satu dulu, satu-satu. Pilih aja sama Kak Sharon. Oke, aku pilih Kak Alfianti Maulida ya. Oke. Halo, Kak. Halo, Alfianti Maulida. Boleh open Ya, mic-nya? eee, baik, eee, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas. Oke, sebelumnya terima kasih kepada moderator dan juga Kak Shelly yang telah, mengizinkan saya juga memberikan saya kesempatan untuk bertanya ataupun bahkan, berdiskusi pada kesempatan kali ini. Nah, pertanyaan saya itu, Kak, mengenai, tingkat persentase, tentang pengangguran di Indonesia yang alhamdulillahnya sudah mengalami penurunan dari tahun 2022 menuju tahun 2023. Nah, jika saat ini Indonesia mengalami ataupun telah mencapai persentase 5,45% mengenai pengangguran, nah apakah AI bisa membantu para pengangguran di Indonesia dalam menurunkan persentase tersebut atau bahkan detailnya adalah apakah AI dapat membantu para pengangguran untuk mendapatkan kerja? Dan semisal jawabannya adalah iya, apakah online shop, Gojek online, dan lain-lain itu termasuk ke dalam pemanfaatan teknologi AI dalam membantu menurunnya tingkat persentase pengangguran di Indonesia? Juga bagaimana cara kita sebagai agent of change untuk memberitahu kepada para pengangguran di desa-desa ataupun bahkan di wilayah-wilayah yang tertutup sekali mengenai teknologi supaya mereka dapat terus berkembang bersama dengan teknologi yang berjalan seiring berkembangnya waktu seperti itu.
Jadi ada beberapa Oke. pertanyaan kayak gitu. Oke, Iya. jujur pertanyaannya banyak banget ya, Kak Alfianti. Aku lagi Iya. kayak dites di Putri Indonesia. Terima kasih untuk Ibu Alfianti pertanyaannya. Saya Oke. Shelly dari Jakarta akan berusaha menjawab dengan sebaik mungkin, ya kan? Oke, terima Oke, kasih, Kak. iya. Doain aku ya teman-teman. Semoga 850 orang ini bisa mendoakan aku untuk bisa menjawab ya. Oke, jawabannya untuk pertanyaannya in general kan sebenarnya AI ini bisa ngebantu sejauh apa sih untuk mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia yang sebenarnya udah berkurang gitu ya Alfianti kurang lebih ya. Ya, kurang lebih seperti itu dan, cara bagaimana kita dapat menyebarluaskan teknologi itu Mhm. terhadap, warga-warga di wilayah-wilayah yang sangat tertutup mengenai perkembangan dunia, seperti itu, Kak. Oke, ini terima kasih Ibu Wagub pertanyaannya. Aku bener-bener kayak lagi di interview Putri Indonesia. Yang pasti jawaban dari aku adalah tidak ada kepastian yang bisa diberikan oleh siapapun gitu ya, mau dari Mark Zuckerberg juga nggak bisa memastikan AI itu mengurangi tingkat pengangguran. Kenapa? Karena terlalu banyak faktor untuk seorang itu menjadi nganggur atau seorang menjadi cepat dapat pekerjaan gitu. Kita bahas faktor-faktornya dulu kali ya. Nah, masalah AI itu kan sebenarnya teman-teman yang ada 856 teman-teman 57 sekarang, yang ada di webinar pintarnya hari ini menurut aku adalah teman-teman yang sangat sudah teredukasi dengan satu dunia digital, dengan adanya education teknologi gitu ya, dengan adanya platform, aplikasi, kalian tuh udah sangat-sangat teredukasi dan kalian tuh udah pinter. Jadi aku di sini ngobrol sama teman-teman yang udah cukup punya wawasan ya. Aku menghargai kalian 856 orang ini sebagai teman-teman yang punya wawasan cukup gitu. Makanya bahasa aku juga sudah sangat menurut aku ini udah lumayan dewasa gitu karena kalian memang orang-orang yang sudah paham, sudah teredukasi gitu. Tapi ketika ngomongin masalah pengangguran atau enggak, banyak faktor nih Kak Alfianti. Misalnya kamu jago AI, kamu jago coding, kamu jago editing, kamu punya banyak skill set. Tapi nih kamu apply ke company yang tidak tepat gitu. Itu udah faktor yang kayak, waduh. Dan kamu bisa tahu kamu apply ke company yang tepat atau enggak, gimana caranya? Tentunya itu juga harus dipelajari lagi, karena aku yakin teman-teman yang fresh graduate itu nggak semuanya punya visibility atau punya pengenalan terhadap kasus-kasus kayak gini. Aku kasih kasusku sendiri ya. Jadi aku lulusan sastra Inggris kan teman-teman, 2015 lalu. Nah, pada saat itu aku udah apply banyak ke media. 2015 tuh masih media cetak, masih banyak banget teman-teman. Dan aku pengen jadi writer, pengen jadi jurnalis saat itu. Tapi sepanjang aku apply ke sana-sini, aku akhirnya diterima lebih dulu. Yang paling cepat menerima aku adalah perusahaan asuransi swasta yang sudah ternama. Nah, bayangin anak sastra Inggris tiba-tiba diterima sama perusahaan asuransi swasta untuk MT waktu itu. MT itu manajemen trainee. Jadi yang kayak muter di semua divisi, ke marketing, ke accounting, ke mana-mana gitu ya, sampai dia jadi manajer suatu hari nantinya gitu kan. Nah, tapi apakah akhirnya aku join? Join, teman-teman. Join cuma 1 hari. Habis itu aku cabut, benar-benar mengundurkan diri 1 hari. Masa orientasinya gitulah ya, kayak apa namanya, onboarding-nya gitu. Setelah 1 hari aku cabut. Kenapa? Karena aku tidak merasa aku cocok ada di industri itu. Aku kayak salah apply, gitu. Dan of course karena salah apply, cabut gitu, mengundurkan diri, apa yang terjadi? Ya nganggur nggak sih? Ya kan? Nganggur dulu nih 1 bulan, sampai akhirnya aku dapat ke pekerjaan yang aku mau. Jadi, itu kondisinya bahkan belum dibantu AI pun aku sudah banyak mendapatkan kesempatan untuk bisa join di company. Apakah kalau ditambah dengan AI jadi lebih bagus, Kak? Mungkin yang bisa aku jawab kalau adanya AI ya, bikin CV lebih gampang gitu. Itu udah pasti ya kan? Kalian mau cari tahu profile company gitu, misalnya company A ini berdirinya kapan, siapa yang punya,
apa namanya, mereka itu finansialnya gimana, aman atau enggak, banyak, apa, kemungkinan ada layoff atau enggak. Kalian bisa suruh si AI cari tahu itu kalau kalian mager. Gitu. Jadi tidak secara langsung nih impact-nya si AI, tapi kalian jadi lebih pandai untuk, bisa bisa dapat bantuan dari AI untuk tahu mana sih company yang seharusnya gue apply, mana yang enggak. Gue harus bikin CV yang kayak gimana biar, sesuai sama misalnya gue mau apply sebagai, tim marketing atau tim sales atau tim IT atau tim produk gitu. Itu tuh bikin CV-nya kayak gimana untuk masing-masing role ini, gitu. Jadi kalau ditanya apakah bisa mengurangi, ya tentu saja tidak ada jawaban pastinya gitu, Alfianti. Tapi kalau misalnya ditanya, apakah bisa membantu? Tentu saja bisa, ya kan? Karena kan kita ngasih kerjaan ke AI dan kita bekerja sama dengan AI untuk justru membantu kita sebagai manusia mendapatkan kemudahan-kemudahan dan juga mendapatkan informasi yang mungkin otak kita nggak sanggup nih ngetik semuanya gitu, suruh aja dia yang ngerangkum. Gitu. Sama tadi pertanyaannya yang terakhir, kalau aku boleh rangkum, gimana caranya mengenalkan AI ini ke, masyarakat yang belum, apa namanya, yang belum tahu. Nah, coba nanti kita telepon Bapak, apa, Kominfo ya. Coba nanti kita tanya ke, apa namanya, petinggi-petinggi gitu ya. Karena jujur, persebaran, teknologi itu di negara kita nggak bisa dibilang terlalu lambat atau terlalu cepat ya. Siapapun yang punya akses ke internet, ya udah pasti bisa mendapatkan informasi itu, gitu. Tapi kalau misalnya buat teman-teman yang emang nggak punya akses, mau nggak mau emang harus ada support juga dari, apa namanya, dari, yang berwenang, yang lebih punya, apa namanya, akses lebih banyak untuk misalnya menambahkan kabel internet kah, untuk memberikan informasi yang lebih holistik kah? Kayak gitu. Jadi mungkin kalau itu pertanyaannya, menurut aku sih ya kalau teman-teman di sini gitu ya, punya teman-teman atau punya keluarga di daerah, ya mungkin kalian bisa jadi perpanjangan tangan juga untuk memberikan informasi seputar AI atau teknologi yang udah ada gitu. Daripada kita nyari tahu siapa ya yang bisa atau gimana ya caranya, bisa start dari diri kita sendiri sebenarnya. Gitu. Semoga menjawab ya. Thank you. Ya, terima kasih Kak. Oke, selanjutnya mungkin kita pilih yang cowok kali ya, Kak? Boleh, boleh. Ayo, ada lagi nggak yang mau curhat atau mau nanya-nanya karir nih? Ini banyak banget sih, Kak, yang present. Mungkin aku Masih ada pilih waktu setengah jam, gas. mungkin aku pilih Atik Setiawan ya. Boleh. Halo, Kak. Sama-sama, Alfianti. Halo, Halo. ya terima kasih sebelumnya. Eh, Kak, saya terkesan jadi saya agak gugup nih, mohon maaf. Kok terkesan? Kenapa? Enggak, sebelumnya saya sudah coba ketik di Q&A. Mm-mm. Saya ingin bertanya Kak, untuk di era digital AI saat ini, Mm-mm. itu ada wawancara online itu menggunakan AI Kak, gitu ya. Oke. Nah, apakah wawancara seperti ini menurut Kakak efektif gitu? Karena kan kita biasanya tidak disediakan waktu untuk bertanya, Mm-mm. berbeda saat, kita wawancara langsung dengan pihak user ataupun dengan pihak HRD secara offline ya. Nah, apakah itu efektif begitu? Sedangkan menurut Kakak, yang jelas itu kan untuk komunikasi dua arah ya, Kak? Mm-mm. Mm-mm. Oke. Terima kasih. Thank you, Atik. Nah, Eee, aku pengen tahu dulu nih model AI-nya tuh kayak gimana ya? Jujur, aku kan udah nggak pernah lagi, kayaknya aku udah lama banget nggak interview, jadi kayak pengen tahu nih perkembangannya kayak gimana nih sekarang. Emang, kalau interview pakai AI itu gimana ya modelnya ya, Atik ya? Maksudnya interviewnya apakah emang ada bot-nya atau kalian cuman disuruh ngetik aja? Boleh dijelasin juga mungkin ini pengetahuan juga nih buat teman-teman lainnya nih, boleh disimak kali ya teman-teman, siapa tahu kalian dapat kantor yang interviewnya pakai AI. oke, Kak, terima kasih. Jadi, pada saat, kita ada undangan wawancara online itu, sudah ada
artificial intelligence, kemudian, sudah ada pertanyaan yang, kita harus jawab begitu ya. Namun, di sana tidak disediakan waktu, artinya kita tidak ada waktu untuk bertanya balik gitu tentang apa yang ingin kita tanyakan, seperti itu, Kak. Tetapi untuk Oke. dari pertanyaannya itu, langsung langsung dan tidak chatbot, jadi kita langsung seperti video online. Oh, jadi Per video ada bet pertanyaan, mhm, kalian menjawab gitu, di-record betul gitu ya? betul, jadi di-record, di sana ada AI, artificial Mhm. intelligence-nya, kemudian dia juga bertanya juga seperti itu dan itu nanti kita langsung jawab begitu dan itu langsung ter-record, jawaban kita I langsung ter-record, see gitu. I Nah, see. ya jadi menurut Kakak bagaimana dengan adanya sistem AI tersebut, sehingga, menurut saya kurang efektif karena tidak ada, komunikasi dua arah gitu ya. Iya 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 Ya iya. terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Oke, aku mau nanya balik nih ke Atik. Kalau boleh tahu, kamu apply-nya buat role apa ya? Eee, jujur saya selaku layanan pelanggan, jadi banyak yang saya apply itu untuk kontak center ataupun untuk, customer service, Kak. Oke oke Mmm, iya, oke, got it. oke. Nah, iya, thank you. Nah, ini buat, Atik dan mungkin buat teman-teman lain yang juga ada kemungkinan apply ke role-role yang kayak customer service atau customer operation atau, mmm, apa namanya, layanan konsumen, telekonsultasi gitu ya. Nah, kayaknya teman-teman diterapkan AI untuk menginterview kalian karena apa namanya, karena dari pertanyaannya emang udah template, gitu. Jadi, mereka emang akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang template untuk dijawab juga secara maksudnya kayak udah ada standarnya gitu loh, Atik. Jadi kayak kalau misalnya ditanya, "Apa yang akan kamu lakukan jika mendapatkan customer yang membutuhkan apa namanya, konfirmasi terhadap barang yang tertinggal di kendaraan?" Misalnya kita lagi ngomongin ride hailing ya gitu. Nah, itu kan ada jawaban yang udah standar sebenarnya yang mereka pengen, terima dari kalian yang apply sebagai customer ops-nya gitu atau customer service-nya. Makanya company tersebut berani untuk, menerapkan AI. Plus, biasanya untuk role-role tersebut, untuk untuk fungsi-fungsi tersebut yang di-apply nggak cuma satu kan. Kayak mungkin mereka butuh banyak, apalagi kalau company outsource, tahu aku kan kayak butuhnya banyak banget ya biasanya ya, untuk satu company misalnya ada 300, ada 200. Jadi kalau HRD-nya satu-satu banget tuh, bakalan capek, ya kan? Satu capek, kedua lama proses rekrutmennya, bisa jadi proyeknya harus segera dimulai. Nah, berarti si company atau si outsource atau HRD-nya lagi, bekerja sama nih sama AI sebenarnya, lagi memanfaatkan AI. Cuman, mungkin dari sisi aplikan, kalian emang mungkin, atau kayak yang Atik alami jadi kayak, "Ya kalau mau nanya gimana?" Gitu kan, bingung. Nah, saranku itu adalah rules komunikasi yang di awal-awal banget. Mungkin, tentunya kalian kan bisa komunikasi ya sebenarnya, tapi bukan di interview. Kalau misalnya kalian lulus interviewnya, pasti kan ada kayak, ada onboarding-nya lagi segala macam. Di situ saatnya kalian bertanya sih. Jadi kalau ada channel untuk bertanya, feel free diusahakan untuk bertanya. Karena kalau masalah interview pakai AI menurut aku itu adalah, suatu bentuk efisiensi aja sih, biar secara waktu, secara sumber daya, company-nya bisa lebih cepat, kalian juga bisa lebih cepat mendapatkan kepastian lanjut apa enggak nih ke tahap berikutnya, gitu. Menjawab nggak ya, Atik? Iya, Kak, terima kasih. Artinya memang untuk AI ini, di situ untuk pemanfaatannya berguna banget ya, Kak. Gimana? Dan memang, Sorry, Atik, eee boleh agak kencang suaranya? oke, iya jadi artinya di situ sebagai salah satu contoh bahwa AI ini dapat digunakan atau dimanfaatkan ya, Kak, ya? Bener bener banget, untuk ngerekrut kamu aja udah pakai AI gitu kan, itu biar kamu bisa cepet juga dapat feedback-nya. Kalau misalnya pakai HR, bisa jadi 1-2 bulan, sementara kamu udah nungguin jawaban untuk aplikasi ini gitu, untuk lamaran ini gitu kan. Harus maju ke company lain nggak nih, atau diterima di company ini, itu kan biasanya yang jadi kendala ya di, proses kita kalau lagi rekrutmen, gitu. Semoga diterima ya Atik ya, yang lagi Oke, prosesnya. terima kasih, Kak Sally. Sama-sama.
Oke, sebelumnya maaf banget ya Kak Atik, saya kira cowok. Nggak apa-apa, banyak kok. Aku Oke. kira cewek kok, namanya Atik soalnya. Terima kasih, Kak. Iya, yuk let's go. Teman-teman yang lain, ada yang mau nanya lagi nggak? Yang mau curhat, mana sini? Oke, ayo. Ini masih banyak sih, Kak. Mungkin 2 lagi lah ya, Kak. Boleh. Yang beneran cowok deh, Ryan Nicholas. Tapi yang tercewek lagi, repot. Udah di-judge cowok soalnya sama Sharon. Halo Kak, Halo, selamat malam. malam. Gini, saya mau bertanya, Mm-mm. kan di lapangan kerja Indonesia itu kan banyak, tapi kenapa semua Mm-mm. orang yang ingin melamar pekerjaan di berbagai tenaga kerjaan di Indonesia itu malah yang diterima sedikit? Dan bagaimana pendapat Kakak kalau lingkungan kerja yang kita lakukan itu orangnya pada toksik? Apakah itu merusak cara kinerja kita di tempat kerja atau malah membuat kita itu tidak efektif dalam bekerja? Terima kasih. Sama-sama. Ngomong-ngomong Ryan, kamu cewek apa cowok? Apa AI? Enggak, saya cowok, tapi memang kayak gini suaranya. Oh iya, namanya cowok kok, dan ini suaranya cukup cowok kok. Aduh, teman-teman di komen ini ya, bener-bener ya. Astaga, minta maaf. Ayo minta maaf, minta maaf. Oke, teman-teman, mari kita dengerin ya. Mari kita diskusi ya. Pertanyaan dari Ryan tadi. Yang pertama pertanyaannya adalah kenapa yang apply banyak tapi yang ditolak banyak. Waduh, ini informasinya dari mana nih Ryan? Kamu lihat data di mana? Aku ya Mm-mm. apa namanya baca-baca di internet gitu kan. Mm-mm. Karena ya banyak orang yang apply tapi sedikit yang diterima gitu. Oke, nah ini aku sambil jawab, aku mau tanya juga sih sebenarnya teman-teman yang lain di chat ya. Menurut kalian gimana nih? Tadi teman-teman pertanyaan dari Ryan adalah kenapa banyak orang yang melamar kerja tapi lebih banyak yang ditolak daripada yang diterima. Kalau menurut teman-teman di chat gimana? Jawaban pertama orang dalam, bener-bener ya. Ordal. Oke, overpopulation, betul, bisa juga tidak lulus kualifikasi. Oke. Thank you teman-teman di chat yang udah membantu memberikan pendapatnya. Thank you ya. Oke, aku bantu jawab. Sepengetahuan aku aja ya. Maksudnya aku bukan HRD, aku bukan CEO dari suatu direktur, aku juga karyawan gitu. Kenapa lebih banyak yang tidak diterima daripada yang diterima? Nah ini sebenarnya kita perlu menyempitkan case-nya lagi karena ini bukan pertanyaan yang simple, ini complicated banget sebenarnya. Kayak misalnya nih ya, yang dibuka itu lowongannya misalnya untuk 2 orang sales. Tapi yang lulus kuliah dalam waktu 3 bulan dalam waktu 3 minggu ketika lowongan 2 ini dibuka, itu berapa orang, dari berapa kampus, di berapa provinsi, dari satu Indonesia, terus tiba-tiba untuk 2 lowongan sales ini aja misalnya apply 3.000 gitu. Udah jelas tidak sebanding kan. Jadi masalah yang pertama adalah demand-nya tidak sesuai dengan supply atau lulusan atau orang-orang atau talent yang ready di lapangan kerja gitu. Ini masalah supply demand tuh sebenarnya juga kita harus ngobrol sama Ibu Menteri ya kayak teman-teman. Pertanyaan malam ini berat banget, saya udah kayak Putri Indonesia kembali untuk di interview gitu. Makasih banget loh pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu Gubernur ini. Jadi itu memang problemnya ketenaga kerjaan kita sih kayaknya. Banyak banget orang yang lulus, banyak banget orang yang mencari kerja, tapi kesempatan kerjanya tidak sebanyak itu. Makanya teman-temanku yang aku pedulikan di Pintarnya di webinar ini, please banget kalian harus mau menambah skill set kalian dengan tadi yang basic aja, komunikasi itu harus bagus teman-teman, karena
kalau kalian komunikasi aja udah blah-bloh gitu ya, atau ngangong, nggak nyambung, wah udah, jangankan buat dapetin pekerjaan. Ketika kalian bikin CV tapi komunikasinya di CV kalian aja nggak jelas, itu udah bye aja gitu kan. Itu baru seleksi CV. Kalau kalian seleksi CV-nya bagus tapi ternyata pas di interview kalian juga ngangong, ditanya terbata-bata, ya udah bye lagi gitu kan. Gitu. Jadi menurut aku memang problem ini tuh bukan problem yang bisa di-solve oleh satu orang atau satu company aja atau dari sisi kalian doang gitu. Tapi selain mungkin ada isu ketenagakerjaan, intinya dari kita sih sebagai calon pekerja harus mempersiapkan diri sebaik mungkin aja, karena yang punya kuasa untuk memilih kita sebagai pekerja di kantor mereka kan mereka dari kantor gitu kan. Yang bisa kita usahakan adalah menyiapkan skill set yang maksimal, kita tambahin skill set kita dengan hal-hal yang mungkin belum tentu nih, misalnya orang sales ngerti juga tentang konten, tapi kalau gue bisa, kenapa enggak? Itu yang jadi tambahan added value kita, gitu. Itu kali ya untuk menjawab pertanyaannya Ryan ya. Ya, Kak. Thank you, semangat selalu Ryan. Ya, Kak. Oke, selanjutnya mungkin aku kirim di kolom chat ya, Kak. Kita pilih dari Q&A. Boleh. Iya, tuh ada yang udah please mau nanya. Iya, baik, kita pindah ke kolom chat udah 80. Ayo kita buka Kak Sharon. Ada dari Kak Nurhayana. Pertanyaannya, bagaimana hubungan antara kemajuan teknologi AI dan kemampuan manusia dalam berbicara di tempat umum? Apakah teknologi tersebut dapat menggantikan aspek-aspek tertentu dari keterampilan komunikasi manusia? Oke, thank you Kak Nurhayana. Hubungan antara kemajuan teknologi AI dan kemampuan manusia dalam berbicara di depan umum sebenarnya nggak ada relevansinya sih teman-teman. Sejauh yang aku pelajari ya. Karena apa? Karena AI itu ada di dalam laptop kalian, ada di dalam ponsel kalian, dalam smartphone kalian. Jadi segimanapun pintarnya si AI ini memberikan komunikasi dengan memberikan materi, memberikan kayak artikel atau respon terhadap perintah kalian untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya, tapi kalau kalian tidak mengerti apa yang dijelaskan si AI, atau kalian cuman baca, tapi kalian nggak bisa mengartikulasikannya, kalian nggak bisa nih omongin verbal kayak gini, atau kalian kayak ya udah baca aja tapi nggak ngerti, itu tuh nggak akan berdampak apa-apa sama kemajuan kalian dalam berkomunikasi. Gitu. Semaksimal-maksimalnya kalau kalian cuman baca doang tapi mengerti, ya udah itu menambahkan informasi di pikiran kalian, di dalam tabungan di kepala kalian. Tapi kalau misalnya kalian tidak bisa menerapkan itu atau mengaplikasikan itu ke pembicaraan yang tepat, ke topik atau pembahasan yang tepat, ya sayang aja sih, itu sama aja kayak kalian kalau lagi scrolling video-video di sosial media, yang lewat-lewat aja gitu kan sebenarnya. Gitu. Dapat menggantikan terus pertanyaan keduanya, dapat menggantikan aspek-aspek tertentu dari keterampilan manusia. Nah, menggantikan lagi-lagi ya teman-teman, menggantikan atau enggak itu tuh sangat-sangat depends on gimana kita memanfaatkannya dan di industri apa gitu. Kalau misalnya kayak industri kreatif agak susah sih sebenarnya kalau bayangin film kartun gitu ya, semuanya pakai AI. Nggak ada tuh bahasa bebek kwek 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 gitu tuh nggak bakalan ada. Ya si AI bakalan pakai bahasa robot aja kan. Sampai nanti manusia misalnya atau orang ada yang masukin entry ke si AI prompt-nya, dia nyuruh untuk bikin suara bebek gitu misalnya. Tapi kan berarti manusianya juga harus terus-terusan berinovasi kan, harus beride gitu. Ngasih perintah apa lagi nih ya ke AI gitu. Nah, pertanyaanku adalah kalian udah jadi manusia yang punya ide itu belum untuk memanfaatkan AI-nya? Gitu. Oke. Semoga terjawab. Terima kasih Kak atas jawabannya. Ini kita ke Thank you. pertanyaan selanjutnya ya Kak, yang lumayan banyak sih Kak ditanyain. Boleh, apalagi tuh? Ada dari Kak Agus Saputra. Salah satu faktor kesalahan yang ada di dalam komunikasi verbal yaitu mengabaikan bahasa tubuh orang lain. Apakah bahasa tubuh sangat berpengaruh terhadap komunikasi?
Jujur, bahasa tubuh itu lumayan berpengaruh karena itu sangat terlihat ya. Kayak misalnya begini, nunjuk itu tuh sangat-sangat tidak disarankan ketika kalian ngobrol di lingkungan kerja. Kenapa? Karena nunjuk appointing orang itu bukan hal yang sopan gitu. Sama mungkin kalau kayak zaman sekolah kita nggak boleh nulis pakai pena atau bolpen merah. Nah, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Itu tadi sifatnya nonverbal gitu ya. Kayak kita komunikasinya verbal, tapi secara nonverbal kita ada gerakan-gerakan yang tidak sopan gitu. Jadi itu lumayan berpengaruh sih. Bayangin kamu nunjuk-nunjuk bos kamu itu apa nggak kena SP tuh langsung besoknya. Gitu. Jadi berpengaruh ya. So beware, hati-hati sama gerakan tubuh kalian. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Sekarang mungkin kita ke pertanyaan terakhir ya Kak. Kita bakal minta Oke, salah satu orang buat on mic nih, biar spesial. let's go. Last question ya, yang Kira-kira unik ada yang mau ya. nggak nih? Banyak sih, banyak banget. Oke, mungkin aku lower dulu ya, lower all hands dulu ya. Nanti Boleh, yang mau boleh. boleh langsung cepet-cepet raise hand. Wah, banyak. Oke, yang pertama mana tadi? Oke, aku pilih Muhammad Rifki deh. Lah, kok hilang? Loh, Loh, ayo yang mau? Oke, nih Muhammad Rifki. Halo, Kak. halo Muhammad Rifki. Halo, Aduh, itu Kenanga udah mau nanya terus. Kenanga, kamu up lagi deh pertanyaannya ya. Coba nanti habis ini kita bahas. tes suara kanan. Halo Rifki, nggak kedengeran? Suara kamu, sorry. Tes. Halo. Tes, Halo? tes. Sudah masuk? Ya, udah kedengeran. Terima kasih ya atas kesempatannya, Kak. Jadi, berhubung soal di dalam dunia kerja, punya relasi atau networking ke orang itu penting nggak sih, Kak? Oke, Rifki, boleh lebih kencang lagi suaranya? Jadi, di dalam dunia kerja, kan buat adaptasi kadang orang harus punya relasi atau skill networking, dan itu penting banget gak sih, Kak? Soalnya kadang kalau mau networking atau punya relasi sama orang dan betah di dunia kerja itu kayak harus ngasih saling benefit. Oke. Ada lagi pertanyaannya atau itu dulu? Ya itu dulu aja. Sip. Thank you pertanyaannya. Nah, jadi teman-teman coba deh di kolom chat, aku pengen tahu dulu. Tadi pertanyaannya Muhammad Rifki adalah, di kerjaan penting nggak sih punya relasi atau punya network? Karena kayaknya sekarang tuh network lebih banyak yang harus ada imbalan gitu ya, harus ada value yang ditukar gitu. Tapi penting juga networknya. Jadi gimana nih baiknya? Penting nggak menurut kalian teman-teman? Penting banget. Oke. Yang penting punya banyak. Oke. Mantap. Dapat kerjaan WFH dari doi. Bisa aja. Biar mudah diterima kerja. Oke. Kayaknya di sini banyak yang bilang kalau punya networking yang bagus itu bisa membantu kalian untuk mendapatkan pekerjaan. Itu tidak salah sama sekali. Dan menurutku yang lebih jauh lagi adalah ketika kalian, ini ngomongin relasi di dalam kerjaan dulu ya. Ketika kalian networking di dalam kerjaan di kantor, yang kalian dapat tuh, kan kalian udah punya pekerjaannya ya, tapi kalau misalnya kalian networking di kantor, yang kalian dapat adalah pengetahuan baru, teman-teman baru, opportunity baru, yang mungkin bisa mendukung juga karir kalian di dalam kantor. Misalnya, balik lagi ya, contohnya anak sales lagi deh. Kalian anak sales, tapi kalian punya relasi yang baik, network yang baik sama
orang-orang brand atau orang-orang distributor gitu. Kalau kalian bisa memanfaatkan dengan baik, bukan untuk nilep atau bukan untuk malah jadi curang, kalian justru bisa punya relasi yang baru gitu sama orang-orang yang kalian kenal ini. Fungsinya apa? Kalian kan berkarir bukan cuma 1-2 tahun ya. Kalian pasti mau berkarir tuh dari yang cuman staff doang, sampai jadi supervisor, sampai jadi manajer, sampai jadi bos gitu. Nah, itu tuh butuh networking, teman-teman. Jadinya emang nggak cukup sampai di punya network kenal doang, tapi maintain the network itself juga butuh energi, butuh tenaga, dan butuh effort, butuh usaha gitu. Kalau kalian pernah kenal orang ini ya jangan cuman kayak ya udahlah gitu. Nanti kalau butuh lagi baru say hello gitu kan. Agak repot tuh kalau kayak gitu, orang juga pasti akan ngelihat kalian sebagai aji mumpung. Tapi kalau kalian itu bedanya networking dan aji mumpung. By the way ya teman-teman, kalau aji mumpung tuh ya kayak ya pas butuh aja dia kontak lagi gitu kan. Tapi kalau networking, kalian tahu orang ini tuh punya value juga yang kalian bisa belajar bareng, bukan cuman mendapatkan benefit dari dia, tapi bisa jadi kalian yang ngasih benefit buat si teman kalian ini gitu. Jadi networking penting apa enggak? Penting banget. Harus punya network baik di dalam ataupun di luar kantor. Banyak-banyakin berteman, terutama buat orang-orang yang bisa menambah value kalian sih. Bisa bantu kalian belajar hal baru, mengenalkan kalian ke industri yang baru juga mungkin. Jadi kalian bisa lebih banyak lagi pengetahuannya. Gitu. Thank you pertanyaannya, Muhammad Rifki. Ya, Kak. Makasih ya, Kak. Sama-sama. Mungkin kita ke yang terakhir kali ya, Kak. Kenanga, Boleh. Kak Kenanga. Oke. Halo Kenanga, kamu udah ngantri ya? Dari jam berapa ngantrinya? Halo Kak, apa kabar? Halo. Kak Shirley dan moderator, terima kasih udah akhirnya saya diangkat gitu kan. Silakan. Tadi pertanyaan aku udah sempet aku masukin di Q&A sama chat. Jadi pertanyaannya, gimana sih cara kita mengatasi komunikasi dengan atasan atau orang yang sebenarnya tuh kita kurang nyaman untuk ngobrol sama dia, dan tapi nggak pengen cepet-cepet kayak kelihatan mau banget mengakhiri obrolan gitu. Nah, perkara AI ini, apakah kita nih bakal ketergantungan, dan apa sih Kak sisi buruknya? Kalau boleh sama pertanyaan terakhir, Kak Shirley ini punya saran AI untuk diperkenalkan gitu nggak? Oke, sip. Makasih Kak. Sama-sama, Kenanga pertanyaannya terakhir tapi banyak teman-teman. Oke, terima kasih. Saya Putri Indonesia dari Jakarta. Izin menjawab ya pertanyaan dari Ibu Kenanga. Sip. Jadi pertanyaannya tadi adalah gimana caranya ngomong atau berkomunikasi sama atasan yang mungkin kamu agak awkward gitu kali ya maksudnya ya. Tapi nggak mau cepet-cepet udahan ngobrolnya, tapi bingung mau ngobrolin apa gitu kan. Kurang lebih kayak gitu kali ya Kenanga ya kondisinya ya. Kondisi yang dimaksud ini kayak topiknya itu kurang nyaman gitu Kak untuk dibahas. Oh, topiknya kurang nyaman untuk dibahas gitu ya. Sama Iya, atasan kamu itu gitu. atasan atau orang-orang terdekat gitu mungkin. Orang terdekat di kantor tapi. Di kantor. Oke, jadi mau menghindari topik ini gitu ya. Iya, betul. Tapi topiknya topik profesional atau bukan? Topik yang mengandung unsur personal gitu Kak. Tapi kan ini kan konteksnya atasan ya. Apakah kalau misalkan bilang ini kurang nyaman bakal ya gimana, kan namanya bawahan gitu loh Kak. Takutnya kayak terkesannya kayak sombong atau Nggak sopan gimana gitu gitu ya. ya. Oke. Ini kayaknya agak sensitif kali ya pertanyaannya ya. Apapun itu gitu ya.
Tapi menurut aku, cara yang paling tepat adalah untuk memberitahukan, atasan kamu itu secara personal juga, karena dia nanya hal yang personal gitu. Jadi kamu bisa jawab secara personal, jangan di depan banyak orang gitu ditolaknya. Kamu bisa bilang, "Bu, Pak, Mas, Kak, maaf banget untuk pertanyaan ini kayaknya saya belum bisa jawab. Boleh nggak ya kalau misalnya tidak ditanyakan, apalagi ini mungkin belum terlalu berhubungan sama, pekerjaan, gitu. Jadi emang, ada seninya sih menjawab pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, Kenanga. Kayak kita nggak bisa langsung nolak kayak, "Aduh nggak mau deh dijawab Pak, Bu, nggak bisa," gitu. Itu nggak boleh yang kayak gitu juga, karena pasti kamu akan kayak, "Songong banget anak ini," gitu kan. Apa namanya, jadinya mungkin harus dijawab dengan sopan juga gitu, "Mohon maaf, jika boleh saya tidak bisa menjawab, topik ini Pak, Bu," gitu. Karena sepertinya ini juga, lumayan private atau personal, gitu. Ini kita lagi main, yang tadi, nonverbal. Jadi kamu bisa main di intonasi sebenarnya untuk ngasih kesan bahwa kamu tidak nyaman, tapi kamu tetap berusaha sesopan mungkin gitu. Dan biasanya sebagai atasan ya, mau gender perempuan atau laki-laki, kita akan jadi kayak lumayan kayak, dia nggak nyaman nih kayaknya gue tanyain kayak gini, dan akan jadi sedikit menarik diri gitu. Gitu sih menurut aku sarannya ya, Kenanga. Kalau buat gerakan tubuh nih yang bisa Mhm. kita ngasih tahu ke orang lain bahwa kita nggak nyaman nih, contohnya apa, Kak? Emoji ini adalah emoji andalan. Kak, ini bukan online, Kak. Benar benar, bahkan offline pun kamu boleh aja kayak, "Maaf Pak, maaf Bu," gitu. Nggak apa-apa, itu nggak apa-apa kok, Oke. gitu. Sama tadi pertanyaan terakhir tentang AI ya, gimana Kenanga pertanyaannya? Ini kan perkara AI ini kan apakah kita akan kebergantungan, Kak? Terus apa sih sisi Mhm. buruknya juga? Sama kalau Kak Sherly punya saran AI untuk diperkenalkan mungkin. Oke, AI jadi ketergantungan atau enggak, menurut aku AI itu nggak akan kayak, ya udah kalian akan menggunakan Google seumur hidup kalian juga gitu kan, bahkan Google-nya sekarang udah berkembang jadi Google Meet, Google Calendar, Google Email gitu. Tinggal bagaimana balik lagi kita harus bekerja sama si AI, jangan sampai kita yang dikerjain sama si AI gitu. Dan kalau aku bisa ngasih, suggestion atau saran, AI yang bisa kalian pakai pertama ya ChatGPT aja dulu, cobain aja dulu. Sesimpel kalian misalnya mau googling, halo, bisa sebutkan rute tercepat untuk mencapai Monas, Jakarta dari Madiun. Cobain aja, iseng-iseng. Si AI bakal ngasih suggestion apa tuh kira-kira? Gitu. Itu sih jawaban dari aku. Kalau sisi buruknya, Kak? Kalau sisi buruknya, emang yang kepikiran di kamu apa sisi buruknya? Aku kayak mungkin aku mikirnya mungkin si AI ini bakal ngambil alih pekerjaan kayak copywriting gitu kan, apalagi ChatGPT kan. Tapi kan balik lagi tadi kata Kak Sherly juga nggak, AI ini kan nggak punya sense manusia gitu kan. Iya, benar. Jadi menurut aku sih, sisi buruk yang bakal ditimbulkan oleh AI adalah ketika kita nggak bisa memanfaatkan AI atau nggak bisa menjadi teman, membuat AI itu jadi teman kita. Ketika kita cuman, benar-benar rely atau, apa ya, berserah aja gitu sama si AI dan kita plek-plekan ngasih kerjaan kita yang dikerjain sama AI, terus kita kasih ke atasan kita, itu sih kayak sejenis bunuh diri aja sih sebenarnya. Gitu. Jadi itu sisi negatifnya, kalau AI ngebikin kita jadi males. Tapi kalau AI ngebikin kita jadi lebih proaktif, nyari informasi, lebih bikin kita untuk, belajar gimana caranya bikin, kalimat perintah atau prompt yang tepat, itu justru akan membantu AI akan membantu kita untuk jadi individu profesional yang lebih berkembang dan lebih, punya knowledge, gitu sih. Oke. Makasih Iya, Kak thank Sherly you. udah jawab pertanyaan aku yang terakhir. Thank you, Makasih juga Kak Kenanga. moderator.
Oke. Sip. Ada lagi, Sharon yang mau kita jawab atau kita sudahi? Sudah, Kak, karena lihat waktu juga ya, Kak. Oke, udah Oke. 8:30. Pertanyaan dari Kak Kenanga menjadi pertanyaan terakhir kita di sesi Q&A hari ini ya, Kak, karena mengingat waktu juga nih, Kak. Tidak mungkin kita bisa jawab lebih dari 80 pertanyaan. Oke, nah mungkin apakah Kakak ada kalimat terakhir nih, Kak, sebelum kita tutup webinar hari ini? Pesan aku sih yang pasti jangan lupa ada satu sesi lagi barengan sama aku di webinar pintarnya. Nanti coba tanya ke Kak Sharon dan teman-teman pintarnya tanggal berapa. Kita akan ketemu di sana. Dan buat teman-teman jangan lupa juga untuk terus-terusan upgrade diri kalian, belajar, cari informasi lebih banyak lagi, bisa juga dari pintarnya, kalian ikutin kelas-kelasnya. Dan itu tadi ya, kalau kita ngobrolin AI malam ini, jangan sampai kalian tuh jadi lebih banyak takutnya atau cemasnya karena adanya AI, sampai kalian lupa untuk memperkaya diri kalian sama kemampuan untuk berteman dengan si AI ini. Gitu sih. Oke, untuk seriusnya mungkin teman-teman bisa catat ya 2 minggu lagi nih sama Kak Shelly. Dan untuk 2 minggu minggu depan juga lagi. masih ada juga kita bakal bahas AI juga. Yes, tuh jangan lupa. Oke, terima kasih banyak Kak Oke. Shelly untuk materinya dan Thank jawabannya. you. Iya, Semoga aku mau izin foto dulu kali ya iya. sama teman-teman. Tapi nggak bisa juga ya, nggak bisa. Kalian nggak bisa open cam ya teman-teman. Ya udah deh, aku foto gini aja. Oke. Sip. Kita Nanti juga kita, ada foto dulu Kak berdua. oh kita ada foto dulu. Oke. Ada. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi Kak. 1, 2, 3. Thank you. Oke. Terima kasih Kak. Dadah teman-teman. Jangan lupa isi presensinya. Bye-bye.